Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Khuna fid asyadakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seorang ulama besar di abad ke-11 Hijriyah, atau kalau Masehinya abad 17-an, itu mengatakan dalam sebuah buku kecil beliau, Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi utama. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, wajib bagi engkau itu untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita itu wajib berilmu. Dan yang beliau maksud dengan ilmu ini adalah yang pertama, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabinya Muhammad SAW. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang ketiga, mengenal agama Islamnya dengan dalil-dalilnya. Ya, ini insya Allah akan kita buat video khususnya. Jadi ini perkara pertama ya, agar ya para kaum muslim ini betul-betul memperhatikan untuk serius berilmu, untuk ilmu din ya. Yang kedua kata beliau, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ya. Karena ilmu itu kalau nggak diamalkan maka dia akan menjadi sia-sia saja. Orang Arab mengatakan al-ilmu bila amalit asyajari bila samarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu itu kalau nggak diamalkan dia akan membahayakan si pemiliknya. Atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-ilmu illam yanfa'uka darraka. Ilmu itu jika tidak memberikan Anda manfaat, maka dia akan membahayakan Anda. Kalau ilmu tidak memberikan manfaat, maksudnya tidak diamalkan, dia akan membahayakan kepada kita, ya kan? Cuma jadi sarana perdebatan, ya, tanpa ujung. Ya. Cuma jadi gagah-gagahan, tapi kosong daripada amalan. Nauzubillah. Ya. Yang ketiga, dakwatu ilahi, harus didakwahkan ilmu ini, disampaikan. Ilmu ini bukan konsumsi pribadi, tapi untuk disampaikan kepada manusia. Ya kan? Dulu Nabi dan para sahabat kalau memahami agama hanya untuk diri mereka, diamalkan di tempat mereka, gak sampai Islam ini ke Nusantara ini. Gak sampai Islam ini ke seluruh dunia. Harus kita sampaikan kepada manusia. Terkhusus yang pertama mungkin kepada keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat, kepada istri, kepada anak-anak. Ya kan? Disampaikan kepada mereka. Diajak. Nah, ya kan? Yang keempat, wasabru alal adaihi. Setelah didakwahkan, bersabar atas cobaan gangguan dalam mendakwakan agama ini. Nah, perkataan beliau ini itu beliau sandarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Anda yang belajar nahwu, di situ ada namanya lam taukid, la fi khusrin, benar-benar, itu serius ngomongnya. Manusia ini semuanya rugi hidupnya, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman, ya. Yang dimaksud beriman itu apa? Yang beriman itu ya bukan cuma sekedar pengakuan keimanan, tapi ya tadi harus diilmui keimanan.
Hari ini kan yang kita lihat banyak orang-orang beriman, tapi sekedar pengakuan. Islamnya cuman identitas KTP, dia nggak paham agamanya sendiri, kan? Punya Islam, tapi Islam aja artinya apa dia nggak tahu. Islam itu apa? Sholat nggak pernah. Kalaupun sholat, ya nggak ngerti bacaan. Kalaupun dia hafal bacaannya, nggak ngerti maknanya. Nah, bagaimana, teman sekalian? Nggak sedikit loh orang tuh yang sholat itu nggak ngerti. Ketika dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, itu nggak tahu artinya apa. Makanya ada kawan saya di Jawa tuh sampai membuat pelatihan khusus tentang memahami bacaan sholat. Namanya Ustadz Fuad Roshidi. Bagus itu ya. Insya Allah. Kita beriman, harus diilmui keimanan. Yang kedua harus beramal soleh. Tadi, diamalkan ya, ilmunya, keimanannya. Iman itu bukan cuma di kata-kata, ya, tapi harus diamalkan, dibuktikan. Setelah itu, watawassaw bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, ini yang namanya dakwah tadi. Kan? Harus disampaikan, diajak, terutama kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, istri, kepada anak-anak. Ya, lihatlah masjid kita hari ini, para bapak sekalian, dipenuhi oleh orang-orang tua. Apa mereka nggak punya anak? Punya. Kenapa nggak ikut? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan susah diajaknya, bang. Ada yang mengatakan sudah saya ajak tapi nggak mau. Ajaknya kapan? Kalau ngajaknya sudah umur 20, 25, susah. Tapi kalau ngajaknya dari umur 2 tahun, 3 tahun, ya, kita gendong anak itu, ya kan? Kita bawa ke masjid, ya, kita biasakan, sudah. Akhirnya jadi habits, ya, kebiasaan pada diri dia. Saya pribadi ketika masih kecil itu sudah terbiasa salat subuh. Menjelang subuh itu muka saya itu udah hujanan. Saya nyisir rambutnya yang basah, cipratin ke muka saya. Cus, yuk subuh, bangun. Akhirnya sholat subuh itu bukan sesuatu hal yang berat bagi kami. Biasa saja gitu loh. Dari kecil loh diajak. Anak perempuannya kalau dari kecil nggak dibacakan berhijab, berjilbab, ya sudah, gedenya nanti banyak alasannya. Tambah pinter dia ngomongnya. Sekolahnya sudah tinggi kok. Lebih tinggi dari bapak ibunya mungkin malah sekolah. Dia pinter berlogika, berdebat. Nah, dia harus tawassaw bil haq, berwasiat, mengajak. Wa tawassaw bis sabri, dan berwasiat dengan kesabaran. Ya. Tadi, bersabar atas dakwah tadi. Bahwa itu memang pasti banyak cobaannya, banyak gangguannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, mengomentari surah Asr ini, beliau katakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, ini saya ya cukup bagi mereka. Jadi kalau Allah nggak menurunkan Quran, cuman ini surat yang turunkan, itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan manusia dunia akhiratnya. Jadi kan Allah katakan, innal insana lafi khusrin, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya rugi semuanya. Ya, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun titel yang berderet di nama kita, setinggi apapun jabatan kita, rugi kita dunia akhirat kita kalau nggak memiliki 4 hal ini. Jamaah sekalian, tidak berilmu, tidak beriman, tidak mengamalkan, ya, tidak mendakwahkan, dan tidak bersabar dalam dakwah itu, rugi hidup kita serugi-ruginya. Merasakan ruginya kapan? Ruginya mungkin nanti ketika mau meninggal dunia. Ruginya nanti mungkin ketika di alam kubur. Ruginya mungkin ketika di akhirat kita melihat, alangkah ringannya timbangan amal solehku, sedikit sekali amal. Ya. Waliyazubillah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan,
dalam Sahih Bukhari-nya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan beramal. Ya. Jadi ini 4 perkara yang harus kita pahami dengan baik dan menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan hati kita, lembutkan hati kita untuk mengikuti agama ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.